Kalau dengar buku soal Bitcoin, pasti kepikirannya soal teknologi atau ekonomi ya kan? Nah, buku Thank God for Bitcoin ini beda. Bener-bener bikin kaget karena mulainya bukan dari situ, tapi dari sebuah cerita kuno, soal fondasi. Inti dari buku ini sebenarnya cuma perumpamaan simple ini aja. Ada dua rumah, dua fondasi. Dan waktu badai pasti datang, yang penting cuma satu, rumah itu dibangun di atas apa? Ini bukan cuma soal bangunan loh, ini metafora buat segalanya dalam hidup kita. Dan disinilah cerita kuno itu jadi personal banget. Para penulisnya pakai metafora ini buat nanya langsung ke kita semua. Sebuah pertanyaan yang nusuk banget. Fondasi keuangan kamu itu apa? Apakah fondasinya batu yang kokoh atau cuma pasir yang gampang goyah? Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi soal fondasi ini. Soalnya buku ini punya klaim yang cukup berani. Jangan-jangan dasar dari seluruh sistem ekonomi kita, yaitu uang itu sendiri, ternyata jauh lebih rapuh dari yang kita kira. Nah, ini dia klaim utamanya. Sistem uang kita sekarang ini bukanlah batu karang yang kokoh, tapi pasir. Dan lebih parahnya lagi, menurut mereka, sistem ini sengaja dirancang buat memungkinkan semacam pencurian terselubung. Sebuah pencurian yang terjadi pelan-pelan tanpa kita sadari. Menariknya, buku ini nggak ngomongin ini dari sisi ekonomi doang, tapi justru dari sisi moral. Di satu sisi, ada kerja, yaitu saat kita menciptakan nilai buat orang lain. Di sisi lain, ada pencurian, saat kita cuma ngambil nilai tanpa ngasih apa-apa. Ini kayak dua kekuatan yang saling berlawanan. Jadi, gimana caranya pencurian tersembunyi ini bisa terjadi? Para penulisnya nunjuk satu biang keladi, ekspansi moneter, atau yang biasa kita kenal sebagai inflasi. Ya, itu adalah proses di mana lebih banyak uang dicetak yang diam-diam menggerogoti nilai tabungan semua orang. Biar kebayang dampaknya, coba deh lihat angka yang satu ini. Bener-bener bikin kaget. Sejak dolar AS dilepas dari standar emas tahun 1971, nilainya udah anjlok 96%. Coba bayangin deh. $1 yang kamu simpan di tahun 1971, sekarang nilainya bahkan nggak nyampe 4 sen. Hampir nggak ada harganya. Kok bisa kita sampai di titik ini? Nah, buku ini ngajak kita jalan-jalan ke sejarah uang, tapi dari sudut pandang yang unik. Setiap inovasi yang harusnya bikin uang jadi lebih baik, malah membuka celah baru buat manipulasi dan pencurian. Sejarahnya tuh jelas banget polanya. Dimulai dari zaman Romawi, kaisar diam-diam nyampurin logam murah ke koin emas mereka. Terus, bank mulai nyetak uang kertas lebih banyak dari emas yang mereka punya. Puncaknya di tahun 1971, waktu uang udah nggak dijamin pakai apa-apa lagi selain janji pemerintah. Intinya, setiap langkah ini bikin uang jadi makin gampang diciptakan dari nol. Dan artinya, makin gampang juga nilainya dihancurkan. Jadi, apa yang terjadi kalau kita membangun masyarakat di atas fondasi uang yang rapuh kayak gini? Menurut buku ini, kita bakal dapat yang namanya buah-buah yang buruk. Konsekuensi negatif yang menyebar ke semua aspek kehidupan kita. Dari sisi politik, dampaknya gede banget. Uang yang bisa dicetak seenaknya bikin pemerintah bisa mendanai perang tanpa harus naikin pajak. Ini juga yang bikin kesenjangan makin lebar. Karena yang paling deket sama keran uang, kayak bankir dan perusahaan besar, pasti untung duluan. Sementara kita semua yang nanggung inflasinya. Di level masyarakat, efeknya juga merusak. Buat apa nabung buat masa depan kalau nilai tabungan kita terus-terusan turun? Sistem ini seolah-olah maksa kita buat belanja sekarang dan ngutang buat besok. Akhirnya terciptalah budaya konsumtif, bukan budaya perencanaan jangka panjang. Dan buat kita secara pribadi, hasilnya adalah apa yang disebut treadmill fiat. Kita seakan lari makin kencang di atas treadmill tapi nggak kemana-mana. Terjebak dalam lingkaran kerja buat bayar utang sambil ngelihatin tabungan kita nilainya makin kecil. Ya, resep sempurna buat stres dan cemas terus-terusan. Oke, setelah ngegambarin situasi yang cukup suram ini, buku ini akhirnya ngasih secercah harapan. Kalau uang fiat itu ibarat pasir, terus di mana dong kita bisa nemuin batu karangnya? Nah, buku ini menawarkan sebuah solusi radikal buat kembali ke fondasi yang kokoh. Dan fondasi batu itu menurut para penulisnya adalah Bitcoin. Tapi catat ya, ini yang penting. Mereka bilang Bitcoin itu lebih unggul bukan karena teknologinya canggih, tapi karena secara fundamental lebih bermoral. Bitcoin dirancang untuk melawan jenis pencurian yang udah ngehantui sistem uang selama berabad-abad. Perbedaannya tuh jauh banget. Uang fiat dikontrol sama segelintir orang dan jumlahnya bisa ditambah terus tanpa batas.
Sebaliknya, Bitcoin gak dikontrol sama siapapun. Jumlahnya bisa diprediksi dan benar-benar terbatas. Gak bisa nilainya diturunin seenaknya. Inilah menurut buku ini yang ngejadiin Bitcoin itu batu karang, sebuah fondasi yang gak bisa dirusak. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang baru. Pada akhirnya, buku ini bukan cuma nanya soal uang, tapi nanya soal fondasi hidup kita. Jadi, pertanyaannya tetap sama. Nanti, saat badai ekonomi berikutnya datang, apakah keuanganmu dibangun di atas batu atau di atas pasir?